Tuhan Yesus, Engkau memberikan ketenangan di dalam hidup kami. Roh-Mu memberikan ketenangan di dalam hidup kami, agar kami tidak takut, agar kami tidak khawatir menghadapi keadaan dunia yang ada saat ini. Tuhan, hanya kepada Engkau Tuhan kami berseru. Hanya kepada Engkau Tuhan kami berserah penuh Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan. Di altar-Mu menyembah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu ya Tuhan. Kami berserah penuh kepada-Mu ya Tuhan. Oh, di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita ada di dalam tahun yang baru, tahun 2021. Kita tidak pernah menyangkanya kita bisa dan kita masih ada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Kalau bukan Tuhan yang memberikan kesempatan kepada saya dan saudara untuk melewati tahun ini, untuk masuk dalam tahun ini, kita mungkin sudah tidak ada. Tetapi semua karena kebaikan-Nya, karena kemurahan-Nya, kita boleh mengecap, boleh merasakan, boleh ada di tahun 2021 ini. Mari kita naikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya.
Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup, ya Tuhan. Menyembahmu ku buka hati untuk jamahanmu ya Tuhan. Oh, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembahmu ku buka hati untuk jamahanmu ya Tuhan. Kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Oh Tuhan, di hadiratmu Kau ambil alih seluruh hidupku. Menyembahmu untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembahmu. Haleluya. Kami buka setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Karena Haleluya. kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Haleluya. Kami Haleluya. bebaskan Roh Kudus. Engkau bekerja di dalam kami. Amin. Pribadi lepas pribadi. Haleluya. Tidak terkecuali. Haleluya. Semua kami ada di dalam kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kami buka setiap hati kami. Ini Haleluya. hidup kami Tuhan. Haleluya. Ini setiap kami Tuhan. Haleluya. Ini hidup kami. Haleluya. 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 Marilah Tuhan. Marilah Tuhan. Haleluya. Berkuasalah di tengah kami. Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan. Berkuasalah di tengah-tengah kami. Berdaulatlah atas hidup kami Tuhan. Kami siap sambut firman-Mu. Engkau yang menguduskan hamba-Mu, melayakkan hamba-Mu. Untuk hamba menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami saat ini. Di minggu pertama di tahun ini Tuhan, mari sampaikan isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Saat ini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Saya berikan tema firman Tuhan yaitu tahun kesetiaan. Jadi tahun ini saya berikan tema tahun kesetiaan.
Saudara, kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 17 ayat 14b, di situ dikatakan bahwa kita dipanggil, dipilih, dan setia. Jadi kita dipanggil, dipilih, dan setia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, anugerah Allah, Allah memanggil kita. Setelah Allah memanggil kita, Allah memilih dari yang dipanggil itu. Setelah dipilih, apakah kita setia atau tidak? Itu juga sangat penting dan menentukan. Kita lihat di dalam Mazmur pasal 36 ayatnya yang ke-11. Mazmur pasal 36 ayatnya yang ke-11. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Kita bangkit berdiri dan kita akan baca dengan penuh cinta ayat ini ya, jadi dengan semangat. Mazmur 36 ayat 11, 2, 3. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Amin. Silakan duduk saudara. Mazmur pasal 36 ayat 11 di sini berkata bahwa lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau dan keadilan bagi orang yang tulus hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitu banyak orang mulai ragu memasuki tahun baru, tahun 2021. Tetapi kalau firman Tuhan saat ini yang kita baca, yang kita lihat, dikatakan lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau. Ini seruan dari Daud. Ya, ini seruan dari Daud. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau. Orang yang mengenal Engkau itu orang yang bagaimana? Orang yang melakukan firman Allah. Sebab ada yang berkata bahwa Tuhan, Tuhan, aku sudah melakukan banyak hal untuk Engkau. Aku sudah banyak melakukan mujizat-mujizat. Tetapi Tuhan katakan bahwa aku tidak mengenal Engkau. Jadi dasar apa yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Dasar apa yang kita lakukan? Ketika kita datang ke Tuhan, ketika kita beribadah, ketika kita menjadi anak Tuhan dan kita katakan saya melayani Tuhan, saya menjadi anak Tuhan yang setia. Dasar apa saudara? Apakah ada dasar ketidaksetiaan di dalamnya atau dasar cinta dan setia kita kepada Tuhan? Sebab kalau kita melakukannya, melakukan kesetiaan kita hanya untuk mengambil keuntungan, supaya saya diberkati, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini berbahaya. Jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Orang-orang yang dikenal Tuhan, Tuhan akan melanjutkan kesetiaan, kasih kesetiaannya kepada mereka. Dan saya percaya, kita yang ada saat ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Orang-orang yang dikenal oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, taat ini juga merupakan setia yang mengandung arti tidak curang dan tunduk kepada Tuhan. Saudara, selama kita mengikut Tuhan di tahun 2020, kita bisa menilai apakah saya melakukan ini, ya. Apakah saya melakukan ini dengan dasar bahwa saya mencintai Dia, saya taat kepada Tuhan, saya melakukannya dengan sungguh-sungguh, saya melakukannya dengan kesetiaan, ataukah tidak? Saudara, kalau kita lihat di dalam Yeremia 31 ayatnya yang ketiga,
Yeremia 31 ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan buat saudara. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Kalau di tahun 2020 Allah sudah menyertai kita, Allah sudah menunjukkan kasih setianya, maka Allah melanjutkannya di tahun ini, di tahun 2021. Percaya bahwa kasih Allah, kalau di sini Tuhan berkata kepada Israel, saya dan saudara pun kita merupakan Israel rohani, berarti dikatakan Tuhan mengasihi engkau dan kasih dengan kasih yang kekal. Jadi mengasihi dengan kasih yang kekal. Dikatakan mengasihi dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kalau saudara baca dalam ayat-ayat berikutnya, ini sebenarnya satu pengharapan Allah, pengharapan Tuhan atas Israel. Israel yang tadinya begitu murtad kepada Tuhan, ya, begitu banyak hal yang mereka lakukan menyakiti hati Tuhan, saudara. Tetapi Tuhan berkata bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kita baru melewati Natal. Dan kita tahu bahwa Natal itu karena kasih Allah kepada kita. Dan kasihnya itu kekal. Jadi tentang kesetiaan, Allah itu setia, amin. Kalau tentang kesetiaan, Allah itu setia. Allah itu tidak dapat menggagalkan kesetiaannya karena kebejatan kita, karena kesalahan kita, karena ketidaksetiaan kita. Allah tetap setia. Apapun terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, Allah itu tetap Allah yang setia. Sehingga dia akan melanjutkan, ya, dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal dan dikatakan, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Itu adalah perkataan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan mengasihi kita dengan kesetiaannya, bagaimana dengan kita? Jangan sampai ada kecurangan di dalamnya. Kecurangan itu, kita hanya minta Tuhan mengasihi kita, tapi kita tidak mengasihi Dia. Di tahun ini adalah tahun kesetiaan. Kita sudah dipanggil, kita dipilih. Pemurnian terakhir, apakah kita setia atau tidak? Jadi kalau kita sudah berada di zaman akhir dan kita mengacuhkan cuek dengan kesetiaan, hati-hati. Seharusnya dengan hal-hal yang sudah terjadi di tahun yang kemarin, itu membangkitkan saya dan saudara untuk kita terus maju bersama dengan Tuhan. Karena terbukti bahwa Tuhan setia dengan kita. Ratapan 3, saudara bisa melihat Ratapan 3 ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan. Kita baca ayat ini bersama-sama saudara. Kita baca, saudara, setiap kita baca firman, kita baca dengan gairah kepada Tuhan ya. Ratapan 3 ayat 22 hingga ayat 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi,
besar kesetiaan-Mu. Haleluya. Sekali lagi dikumandangkan bahwa Allah itu adalah Allah yang setia dan kesetiaannya itu teruji. Tahun ini adalah tahun kesetiaan. Ya, tahun kesetiaan. Saudara, kalau sampai kita tidak setia, berarti kita keluar, kita tidak ada di dalam lingkup kesetiaannya Tuhan. Tuhan tetap setia. Tuhan tetap setia. Tapi kalau kita menjauh dari kesetiaan itu, berarti kita tidak menikmati kasih setianya Tuhan. Saudara bisa nangkap ini? Allah tetap setia. Allah adalah Allah yang setia, Dia tidak pudar, tidak pernah pudar kesetiaannya. Itu yang harus kita pegang. Ya, itu yang harus kita pegang, saudaraku. Kalau kita lihat dalam Mazmur 89 ayatnya yang ke-15. Mazmur 89 ayatnya yang ke-15, saudara. Kita baca ayat ini bersama-sama. Mazmur, iya, kita baca ayat ini bersama-sama ya. Ayat 15, kita katakan bersama-sama dengan bergairah ya, dengan cinta kepada Tuhan. Ya, Mazmur 89 ayatnya yang ke-15. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Di sini saudara bisa lihat bahwa keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta Tuhan. Keadilan dan hukum. Dan dilanjutkan, kasih dan kesetiaan berjalan di depan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesetiaan Tuhan, Tuhan punya janji. Ya, dalam kesetiaan Tuhan, Tuhan punya janji di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11 kita lihat. Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Sudah dapat semua kita baca ayat ini bersama-sama ya, dengan suatu iman, keyakinan kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Sampai di situ. Saudara, ini janji Tuhan. Allah merancangkan damai sejahtera buat kita dan bukan kecelakaan. Allah akan memulihkan keadaan kita. Itu janji Tuhan, saudaraku. Kalau Allah berjanji, Allah menepatinya. Ini janji. Dan di tahun ini, yang dibutuhkan hanya kesetiaan kita. Kesetiaan. Orang yang setia, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan itu adalah keteguhan hati. Arti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesetiaan itu adalah keteguhan hati,
ketaatan atau tunduk dan setia. Itu kesetiaan. Kesetiaan ini juga mampu melakukan pertahanan dari sebuah hubungan. Ini kesetiaan. Kadang-kala kan kita katakan cinta kepada Tuhan. Kalau Tuhan melimpah-limpahkan kita berkat. Wah terima kasih Tuhan. Aku bersyukur Tuhan baik. Wow Tuhan Engkau luar biasa. Tapi ketika kita mengalami tekanan. Kita mengalami sepertinya Allah tidak menjawab atau belum menjawab doa-doa kita. Kesetiaan kita mulai goncang. Ya, kesetiaan kita mulai goncang. Yang kita melakukan atau hal-hal yang kita lakukan, pernah kita lakukan. Kita mulai kurangi, mulai pudar kesetiaan kita. Mulai pudar. Mulai aras-arasan dengan Tuhan. Mulai suam-suam dengan Tuhan. Hati-hati, nanti dimuntahkan. Tuhan mau kesetiaan kita, itu kesetiaan yang dapat diuji. Jadi walaupun seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, sekalipun Tuhan kami tidak menolong kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa berkata bahwa Tuhan, walaupun Engkau tidak menolong aku, walaupun bisnisku sepertinya rugi, tapi aku tetap mencintai Engkau. Itu kesetiaan. Tidak ada kecurangan di dalamnya. Itu adalah kesetiaan yang teruji, yang Tuhan mau dari kehidupan saya dan saudara. Janji Tuhan berikutnya kita lihat dalam Mazmur pasal 91. Mazmur pasal 91 ayat ini sering banget ya. Hari-hari kemarin dikumandangkan ayat ini. Mazmur pasal 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Ini janji Tuhan, tangkap janji Tuhan ini saudara. Di tahun 2021 Allah akan membentengi kita. Allah akan menjauhkan segala hal-hal yang bukan dari Tuhan. Asalkan kita melekat kepada Dia. Asalkan kita mengenal Dia. Jadi saudara, Allah adalah Allah yang penuh dengan kesetiaan. Ya. Allah yang penuh dengan kesetiaan. Allah itu adalah Allah yang setia. Jadi kalau kita melekat kepada Allah, kita melekat kepada Allah, berarti kita ada di dalam tudungnya Allah, tudung kesetiaan. Saudara bisa tangkap ini? Kita berada di dalam tudung kesetiaan. Saudara, begini ya, ini lebih lebar lagi seharusnya ya. Jadi kita melekat kepada Allah. Kalau kita melekat kepada Allah, berarti kita menikmati yang namanya kesetiaan Allah. Amin. Tapi saat tudung Allah, Allah tetap Allah yang setia. Tapi kita keluar dari tudung Allah, berarti kita tidak menikmati yang namanya kesetiaan itu. Jadi kita berkata bahwa Tuhan, di mana janji setiamu? Tunggu dulu saudara. Apakah saudara tetap melekat kepada Tuhan atau saudara keluar dari Tuhan? Ini. Mengapa
kita tidak merasakan kasih setianya? Karena apa? Kita tidak melekat. Sedangkan dalam Mazmur pasal 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Bisa ganti nama saudara. Bila Erdi berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Tapi syaratnya apa? Melekat kepada Tuhan. Ya, melekat. Mengenal Dia. Bagaimana supaya kita dikenal oleh Allah? Melakukan firman Tuhan. Lakukan tanpa syarat, tanpa jemu-jemu. Berusaha melakukannya dengan maksimal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, janji Tuhan. Berikutnya kita lihat dalam Matius 28 ayatnya yang ke-20b, kita lihat. Matius 28 ayatnya yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan bagi saya dan saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ketika doa pagi tadi, saya Tuhan seperti sebuah film berentetan, semua kisah-kisah dalam Alkitab tentang kuasa Allah itu ditampilkan. Tuhan mau beritahukan, asalkan Yesus ada, maka di situ mujizat terjadi. Asalkan Yesus hadir, maka perlindungan itu akan dinyatakan. Orang benar bisa jatuh tapi tidak tergeletak. Bukan berarti kita ikut Tuhan dan kita sudah dikatakan menjadi orang benar, kita tidak jatuh. Dalam Mazmur katakan, orang benar jatuh tapi dia tidak sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan menopangnya. Amin. Tangan Tuhan menopang. Mungkin orang-orang di sekitar kita merancangkan sesuatu yang mau menjatuhkan kita. Tapi ada tangan Allah, kuasa Allah menopang kita. Amin. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita tidak perlu takut. Mungkin kita berkata bahwa hari-hari ini sepertinya ancaman-ancaman kita nggak ngerti. Apakah orang yang kita ketemu ini dia baik-baik saja? Orang-orang yang bersama-sama dengan kita ini apakah dia baik-baik saja, dia sehat-sehat saja? Kita nggak ngerti. Tapi bukan berarti kita ketakutan saudara. Tidak perlu. Waspada oke, tapi tidak ketakutan. Karena kita punya Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam keluargamu. Hadirkan Tuhan dalam usaha bisnismu, dalam pekerjaanmu. Hadirkan Tuhan dalam pelayananmu. Hadirkan. Maka di situ ada perlindungan Tuhan. Ada kuasa Tuhan dinyatakan. Percaya saudara. Percaya. Orang-orang berkata bahwa mana penyertaan Tuhan? Saudaraku, segala sesuatu yang terjadi, apa yang Allah pikirkan, apa yang Allah rancangkan, kita tidak dapat menyelaminya. Ya, kita tidak dapat menyelaminya. Tapi rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan.
Jadi kita tidak perlu menghakimi orang-orang yang mungkin mengalami atau jatuh. Oh itu sih nggak pernah ke gereja, itu sih nggak setia. Siapakah kita saudara? Kok bisa-bisanya kita menghakimi orang? Padahal Allah sedang merancangkan kasih setianya kepada dia. Jadi nggak ada hak bagi kita untuk menghakimi, saling menghakimi, nggak ada hak bagi kita. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Amin. Oleh sebab itu hari-hari ini kita ingat janji Tuhan. Bahwa Allah merancangkan sesuatu bukan untuk kecelakaan. Tapi dia merancangkan damai sejahtera bagi setiap kita. Yang mengenal dia. Allah berjanji membentengi kita. Asalkan kita melekat kepada dia. Allah berjanji bahwa dia menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. Sampai akhir zaman. Itu adalah janji Tuhan. Ketika Yesus lahir saja, Yesus sudah dinamakan Immanuel. Allah beserta kita. Ya. Jadi dari jauh-jauh sebelumnya, saudaraku, sebelum kita ada, penyertaan Allah itu sudah disediakan buat saya dan saudara. Amin. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut. Ya, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan luar biasa bagi saya dan saudara. Mengapa kita tidak merasakan kasih setianya? Saudaraku, karena kita jauh dari Tuhan. Mengapa kita tidak menikmati apa yang Tuhan siapkan bagi kita? Karena kita menyimpang keluar dari Tuhan. Mengapa kita tidak menikmati hal-hal dahsyat yang seperti firman Tuhan katakan? Karena kita keluar dari ikatan kesetiaan. Karena tawaran dunia. Kita berani tinggalkan Tuhan karena tawaran dunia. Keluar. Jadi tadi saudara tudung itu tetap ada. Tudung kesetiaan Tuhan itu ada. Karena dia itu setia. Tapi terkadang kita yang keluar dari tudung itu. Ini yang menyebabkan kita tidak menikmati kasih setia Tuhan. Kita lihat dalam Amsal 3 ayatnya yang ketiga saudaraku. Ya, ini biarlah ini menjadi ayat di mana kita mengingat selalu bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Amsal 3 ayatnya yang ketiga, 2, 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amin. Kesetiaan itu menentukan posisi kita. Kesetiaan itu menentukan di mana Allah tempatkan kita. Ya, kesetiaan itu yang menentukan bagaimana kita di hadapan Tuhan menerima kasih setia Tuhan. Kesetiaan. Oleh sebab itu kalungkanlah. Kemana engkau pergi? Ingat kesetiaan kepada Tuhan. Engkau adalah anak Tuhan yang setia. Tahun ini adalah tahun kesetiaan. Bagian kita setia saja sama Tuhan. Mulai berubah. Hal-hal lama tinggalkan semuanya. Sudah kita tinggalkan di tahun 2020. Sekarang kita hidup dengan sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan. Karena tahun ini adalah tahun kesetiaan penyertaan Tuhan bagi saya dan saudara. Amin. Saudara, mungkin di tahun kemarin, saudara berkata bahwa begitu berat. Hal-hal yang harus aku lalui begitu berat.
tapi kita sudah melewatinya. Itu karena kesetiaan Tuhan. Itu karena pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, jadilah umat Tuhan yang setia. Di tahun ini, bangun kesetiaan. Bangun kesetiaanmu. Sebab Allah kita adalah Allah yang setia. Bapa kita adalah Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, Terima kasih Tuhan. saat ini kami umat-Mu. Terima kasih. Kami terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang dapat kami sembunyikan daripada-Mu Tuhan. Engkau yang mengenal setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau yang membaharui kami. Seperti firman-Mu berkata bahwa Engkau akan memulihkan kami. Kami percaya bahwa di tahun ini adalah tahun pemulihan bagi Indonesia. Tahun kesembuhan bagi Indonesia. Tahun kemenangan bagi Indonesia. Bekerjalah ya Tuhan. Iya Tuhan. Dan kami gereja-Mu sepakat. Kami mau bangun kesetiaan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, Aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, percayalah bahwa kita miliki Allah yang setia. Kesetiaannya tidak berubah. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang melekat dengan Dia, ada di dalam tudung kesetiaan Allah. Amin. Sehingga kita menikmati segala setia dan keadilan Tuhan dalam hidup kita. Ini adalah tahun kesetiaan.
kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, kau tunjukkan kasih, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Haleluya, 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 haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, karena salibmu, karena salibmu, oh Tuhan. Amin. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, oh. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari kau berserah penuh. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus, ini kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang setia di tahun ini. Menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami sepanjang tahun 2020 Tuhan. Biarlah di tahun yang baru ini kami memiliki kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Kami mau bangkit bersama dengan Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menghakimi kami, sebab Engkau sudah berkorban buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih memberkati umat-umat Tuhan yang sudah hadir malam hari ini. Memberkati umat-umat Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan, yang sudah memberikan persembahan apapun itu Tuhan. Tuhan balas berkati.
Biarlah nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir pada saat ini Tuhan. Yang masih ada di luar kota Tuhan. Yang sakit atau apapun itu juga Tuhan datang menghampiri mereka. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, pemulihan. Tuhan yang berkuasa menyertai perjalanan mereka untuk kembali ke tempat ini ya Tuhan, ke kota ini. Bangsa negara kami, kota Pamekasan yang ada kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Agar perlindungan Allah hadir buat bangsa dan kota kami. Terima kasih Tuhan, aparat keamanan yang bertugas kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memproteksi, Tuhan yang melindungi. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah sukacita Allah mengalir saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.